Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri. Bab 807. Leon meraung dengan marah dan aura ki sejati di tubuhnya terus-menerus meledak. Rambut hitamnya tertiup angin dan pakaiannya juga menjadi acak-acakan. Tatapan marah yang sangat panas terus memancar dari sudut matanya dan seluruh tubuhnya terlihat seperti monster gila. Huang Ju dan Bai Shao menatap dengan serius. Mereka langsung mengerti kalau sebenarnya Leon adalah seorang penguasa alam bawaan. Mata Tang Qicai juga menunjukkan ekspresi ngeri. Dia selalu berpikir bahwa Leon hanyalah master eksternal yang kuat. Tetapi siapa sangka kalau ternyata Leon juga seorang master alam bawaan. Jelas Leon adalah seorang master alam bawaan. Tetapi Leon membunuh King Kui tanpa menggunakan ki sejatinya. Jadi seberapa kuat sebenarnya orang ini? Tang Qicai yang merasa ketakutan di dalam hatinya langsung kehilangan rasa amannya meskipun kedua kakak seniornya ini masih ada di sini. Secara naluriah dia ingin menarik Yan Rou dan menggunakannya sebagai sandranya. Tetapi tiba-tiba Leon maju selangkah dan energi yang tak terlihat langsung menghantam dada Tang Qicai serta meledakkan seluruh tubuhnya hingga dia terbanting ke arah dinding yang ada di belakangnya. Ekspresi wajah Huang Ju dan Bai Shao langsung berubah. Dengan cepat Huang Ju langsung mencabut pedang panjang yang ada di belakang punggungnya dan Bai Shao juga mengeluarkan pisau harta karun yang dibawanya. Lalu mereka langsung bergegas menuju ke arah Leon. Dua aura agung naik ke langit. Cahaya pedang besar menyala dari tangan Huang Ju dan cahaya pedang yang cemerlang juga keluar dari pisau Bai Shao dan menebas ke arah Leon. Leon yang matanya merah tidak mau repot-repot melihat pedang tebasan itu, tetapi dia hanya melambaikan salah satu tangannya seolah-olah dia sedang mengusir lalat. Tindakannya itu memang sangat ceroboh, tetapi pedang yang ditebas oleh Huang Ju dan Bai Shao langsung dihancurkan oleh sebuah kekuatan yang tak terlihat. Mata Huang Ju dan Bai Shao berkontraksi. Mereka jelas tidak menyangka kalau Leon akan sekuat ini. Tanpa menahan diri lebih lama lagi, mereka berdua dengan putus asa mengerahkan ki sejati di tubuh mereka dan bergegas menuju Leon secara bersama-sama. Leon mengucapkan sepatah kata dengan kejam. Matilah! Kemudian dia mengepalkan tangannya dengan kuat dan setelah itu tinjunya meledak di udara. Ekspresi wajah Huang Ju yang berada paling depan langsung berubah. Dia memegang pedang di kedua tangannya dan langsung menebaskannya ke ruang kosong yang ada di depannya. Tebasan Huang Ju baru setengah jalan, namun dengan segera pedang tajamnya itu sepertinya telah ditebas oleh sesuatu. Terdengar bunyi klik yang tajam, dan pedang Huang Ju pun hancur berkeping-keping. Kemudian, sebuah kekuatan yang sangat besar menghantam tubuhnya, dan seluruh tubuhnya meledak oleh kekuatan ini. Tulang dadanya mengeluarkan suara yang tajam. Semua tulang dadanya patah, dan seluruh tulang rusuknya penyok. Dia membuka mulutnya dan menyemburkan seteguk darah segar. Dia melirik Leon yang masih seperti orang gila dengan tatapan putus asa, lalu dia mati. Mulut Tang Qicai terbuka lebar. Bahkan Bai Shao pun membuka mulutnya lebar-lebar. Huang Ju adalah eksistensi terkuat di antara mereka. Di seluruh aliansi herbal Cina, selain ketua aliansi herbal Cina, orang yang menempati urutan pertama dalam kekuatan sebenarnya adalah Huang Ju, dan dia baru saja dibunuh oleh anak ini dengan satu pukulan. Mungkinkah orang ini adalah master teratas dari alam bawaan ke-6 atau bahkan alam bawaan ke-7? Bai Shao ketakutan dan tidak lagi memiliki keberanian untuk bergegas maju. Jadi dia pun berbalik dan melarikan diri. Kecepatannya mencapai titik ekstrim dan dia sudah bergegas ke pintu dalam sekejap mata. Dia baru saja akan melarikan diri dari pandangan Leon, tetapi Leon dengan santai menamparkan telapak tangannya ke udara. Cakar naga raksasa menyembur keluar dari kehampaan dan muncul di atas kepala Bai Shao. Pupil mata Bai Shao berkontraksi. Dia memutar pisaunya dengan kedua tangannya
dan ingin menebaskannya ke arah cakar naga raksasa itu dengan seluruh kekuatannya. Tetapi ketika pisaunya baru saja diangkat, cakar naga raksasa itu sudah menampar tubuhnya dan seluruh tubuh Huang Ju ditampar menjadi genangan kabut darah. Bahkan tanah tempat dia berdiri diledakkan menjadi lubang tanah yang sangat besar. Su Sanyin sudah terpana oleh pemandangan ini. Dia membeku di tempatnya. Dia tidak pernah berpikir kalau tuan muda yang ada di depannya ini akan menjadi begitu kuat. Lin Siswan bahkan lebih terpana lagi melihat semua ini. Dengan pengetahuannya, dia tidak bisa membayangkan bahwa seseorang bisa begitu kuat seperti ini. Begitu dia teringat kalau dia bahkan sudah beberapa kali mengejek dewa iblis seperti Leon ini, hatinya merasa sangat ketakutan. Adapun Tang Kicai, dia bahkan lebih takut lagi dan jantungnya seolah akan melompat keluar. Awalnya dia berpikir kalau dia sudah membuat rencana yang sempurna. Dengan kekuatan kakak senior Huang Ju dan Bai Shao, ditambah lagi ada Sandra di tangannya, maka baginya membunuh Leon itu semudah mencubit semut sampai mati. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa pria yang bernama Yehe ini ternyata begitu kuat. Bahkan para kakak seniornya yang sangat kuat pun terbunuh di depan Leon. Mungkinkah Leon ini lebih kuat daripada gurunya? Tang Kicai tidak mau berlama-lama merasa kagum dengan kekuatan Leon. Sambil berjuang untuk bangun dan melarikan diri, dia berkata kepada bawahannya yang terlempar oleh Leon, "Okra, cepat bunuh wanita itu." Begitu dia selesai berbicara, pria bernama Okra itu sama sekali tidak bereaksi. Kepalanya hancur seperti semangka. Dan itu terjadi hanya karena Leon melirik ke arah Okra secara sekilas. Satu tatapan mata saja bisa membunuh. Tang Kicai merasa sangat putus asa. Dia meraih pistol yang jatuh ke tanah dan dengan panik menarik pelatuknya ke arah Leon yang berjalan mendekatinya selangkah demi selangkah. Namun, peluru dari pistol itu sama sekali tidak bisa menembus perisai yang dibuat oleh aura Ki sejati untuk melindungi tubuh Leon. Semuanya terpental dan jatuh ke tanah. Leon yang seperti dewa iblis datang mendekati Tang Kicai selangkah demi selangkah. Sementara itu Su Sanyin melihat semua ini dengan tatapan bodoh. Lin Siswan juga melihat pemandangan ini dengan tatapan bodoh. Bahkan Yan Rou pun sangat terkejut dengan kekuatan yang ditunjukkan oleh Leon. Saat ini terdengar bunyi klik. Leon tidak segera membunuh Tang Kicai, tetapi dia menginjak betis Tang Kicai dan langsung menghancurkan tulang kakinya. Tangisan menyedihkan keluar dari mulut Tang Kicai, namun Leon malah menginjak kaki Tang Kicai yang lain, seolah-olah dia tidak mendengar tangisan kesakitan Tang Kicai. Baru pada saat inilah, Tang Kicai mengerti arti perkataan Leon yang mengatakan kalau dia tidak akan membiarkan Tang Kicai mati begitu saja. Tepat ketika Tang Kicai merasa sangat putus asa, Leon sudah meraih tangan kirinya dan memutarnya dengan keras sehingga tangan kirinya terpelintir dan bengkok. Rasa sakit yang tak tertahankan itu membuat Tang Kicai akhirnya pingsan. Tetapi ketika Leon mematahkan lengannya yang lain, dia kembali terbangun dan merasa kesakitan lagi. Tang Kicai berteriak putus asa, "Bunuh aku! Tolong bunuh aku!" Tetapi Leon yang melakukan semua ini dengan tenang, tampaknya telah benar-benar melupakan keberadaan Tang Kicai sama sekali. Leon hanya berbalik dan berjalan mendekati Yan Rou selangkah demi selangkah. Melihat noda darah di bawah tubuh Yan Rou dan memikirkan keguguran yang dialami oleh Yan Rou, Leon tidak bisa menahan kesedihannya. Dia langsung berlutut di tanah dan berkata, "Maafkan aku karena datang terlambat." Air mata mengalir dari sudut mata Leon dan hatinya terasa sakit seperti ditusuk oleh pisau. Yan Rou tidak tahu harus berkata apa ketika melihat penampilan Leon yang patah hati. Ketika dia teringat akan penampilan Leon yang tadi masih sekuat dewa, namun sekarang sudah terlihat putus asa dan tidak berdaya seperti anak kecil, hatinya yang telah membeku benar-benar meleleh. Yan Rou memeluk Leon ke dalam pelukannya seperti memeluk anaknya sendiri sambil berkata, "Tidak apa-apa, aku tidak menyalahkanmu." Air mata di matanya juga jatuh setetes demi setetes.
Bab 808. Entah sejak kapan melintas semburan guntur di langit dan hujan pun turun. Di dalam rumah bernilai miliaran di Taman Guibi di kota Nanhe, Yanrou yang sedang mengalami koma sedang berbaring di tempat tidur besar kamar tidur utama. Leon berdiri dengan tenang di depan jendela besar sambil melihat guntur yang terus berkedip di luar jendela. Tatapan mata Leon setenang biasanya, tetapi tidak ada kedamaian di mata yang tenang ini. Anak itu benar-benar sudah pergi. Dia telah didiagnosis 3 kali dan Yanrou memang mengalami keguguran. Tidak ada keajaiban yang terjadi dan anak itu meninggalkan dunia ini selamanya, bahkan sebelum dia sempat dilahirkan. Itu adalah anaknya. Bahkan meskipun sejauh ini Leon belum mendapatkan konfirmasi dari mulut Yanrou, namun feelingnya yang kuat membuatnya sangat yakin kalau itu adalah anaknya sendiri. Leon tidak tahu apakah dia harus marah atau menyalahkan dirinya sendiri. Dia hanya tahu kalau anaknya mati sia-sia. Dia ingin menghancurkan aliansi herbal Cina dan mengubur mereka bersama dengan anaknya. Menyadari adanya gerakan di belakangnya, Leon berbalik dan melihat Yanrou bangun. Dia pun menghampiri Yanrou dan duduk di samping Yanrou. Kemudian dia mengulurkan tangannya untuk memegang tangan Yanrou sambil menatap wajah Yanrou yang sedikit pucat. Tatapan matanya sekali lagi penuh dengan rasa bersalah ketika dia berkata, "Maafkan aku." Seandainya dia tidak harus berurusan dengan aliansi herbal Cina dan pavilion Lansi, semua ini tidak akan terjadi. Yanrou menatap Leon dengan tatapan mata yang menyedihkan. Wajahnya terlihat pucat, tapi dia masih berusaha untuk tersenyum. "Dasar bodoh, apa hubungannya semua ini denganmu? Kalau bukan karena kau, mungkin aku sudah mati saat ini." Yanrou sama sekali tidak mau menyalahkan Leon. Dia bahkan masih berkata bahwa dia beruntung karena Leon akhirnya datang ke sini. Tapi perkataan Yanrou itu bahkan lebih membuat Leon merasa menjadi tidak nyaman. Kalau dia tidak muncul, Yanrou mungkin tidak perlu mengalami adegan menyakitkan ini. Jadi bagaimana mungkin Leon tidak menyalahkan dirinya? Leon menghela nafas dan tidak meminta maaf lagi. Dia juga tidak menyalahkan dirinya sendiri lagi. Bagaimanapun, semua ini sudah terjadi dan tidak peduli seberapa pun kuatnya dirinya, tidak ada cara baginya untuk menghidupkan kembali anak yang telah meninggal. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah melakukan yang terbaik untuk menembusnya. Jadi dia pun berkata kepada Yanrou, "Pulihlah dengan segera. Ketika nanti tubuhmu sudah pulih, kita masih bisa memiliki anak yang lainnya." Yanrou tertegun. Apa? Dia menatap Leon dengan tatapan kebingungan. Dia tidak terkejut kalau Leon sudah tahu yang sebenarnya. Menurutnya itu pasti karena Leon sudah bertemu dengan Lin Sisuan, sehingga kebohongannya pasti sudah terbongkar. Tapi yang membuatnya bingung adalah bahwa dia jelas-jelas sudah membohongi dan memanfaatkan Leon, tetapi kenapa Leon tidak marah sama sekali dan bahkan berkata akan memiliki anak yang lain dengan dirinya? Apakah ini adalah belas kasihan? Atau karena Leon merasa bersimpati? Atau karena Leon ingin menebus kesalahannya? Leon memegang erat telapak tangan Yanrou yang agak dingin dan berkata dengan yakin, "Namaku Leon Wood. Aku adalah pewaris keluarga Wood di Rongdu dan pemilik konsorsium paling populer di Suzhou, yaitu konsorsium bintang cemerlang. Aku ingin menikahimu dan memiliki akta nikah yang asli denganmu." Pada saat ini, Leon memang sangat ingin menikahi gadis cantik dan kuat ini. Memang benar, mungkin benar ada seorang gadis bernama Ariana di dalam hatinya, dan mungkin juga masih ada beberapa orang kepercayaan lainnya di sisinya. Tetapi dia hanya ingin menikahi Yanrou dan memberinya kebahagiaan seumur hidup. Itulah yang dia pikirkan dan itulah yang dia katakan.
Yanro kembali tertegun. Hari-hari ini, yang paling dia takuti adalah kalau dia memiliki hubungan yang terlalu dalam dengan Leon. Tetapi entah kenapa karma di antara keduanya menjadi semakin dalam dan dalam. Yanro sering berpikir, seandainya dia bertemu dengan Leon bukan ketika Leon koma, seandainya sejak awal dia tidak berbohong tentang identitas Leon, dan seandainya juga hubungannya dengan Leon bukan sandiwara, akan seberapa bagusnya hal itu bagi kehidupan mereka berdua. Yanro hampir selalu mengingatkan dirinya sendiri kalau dia dan Leon hanya bertemu sekali di dalam persimpangan jalan. Dan mereka hanya akan menjadi orang asing satu sama lain. Jadi seharusnya dia tidak memiliki ilusi tentang Leon, tetapi kenyataannya sangat kejam sehingga dia tidak bisa mengendalikan hatinya sama sekali. Setelah berhari-hari hidup bersama dengan Leon, akhirnya dia merasa memiliki ketergantungan yang kuat pada Leon. Di waktu ketika Leon tidak ada, hampir setiap malam dia tidak tertidur sampai fajar menyingsing. Dia tahu di dalam hatinya bahwa tidak peduli seberapa besar dia menekan perasaannya, secara tidak sadar dia sudah jatuh cinta dengan pemuda yang usianya bahkan beberapa tahun lebih muda dari dirinya. Mungkin cinta semacam ini tidak cukup kuat. Mungkin cinta semacam ini terlalu polos. Tetapi cinta ini begitu nyata dan alami. Tapi Yanro tidak berani memberitahukan Leon mengenai apa yang dirasakannya ini. Lagi pula dia masih merasa kalau hubungan mereka ini hanyalah sandiwara. Dan setelah sandiwara ini berakhir, maka cepat atau lambat perasaannya juga akan berakhir. Baginya, semua ini hanyalah ilusi yang tidak nyata. Pada saat ini Leon memberitahunya tentang nama aslinya dan latar belakang keluarganya. Padahal itu adalah sesuatu yang tidak pernah ditanyakannya kepada Leon. Bahkan Leon juga mengatakan kepadanya kalau dia ingin menikahi Yanro. Benar-benar menikahinya secara resmi dan bukan sekedar sandiwara. Hati Yanro seharusnya bahagia, dan dia seharusnya menerima lamaran Leon itu dengan bahagia. Bagaimanapun juga, itu adalah hal yang paling dia inginkan di hatinya akhir-akhir ini. Tetapi pada saat ini, dia tidak bisa menyetujuinya meskipun dia bisa melihat ketulusan hati Leon ketika melamarnya tadi. Itu semua karena dia akan selalu mengingat nama wanita yang selalu diucapkan Leon selama berhari-hari ketika Leon tidak sadarkan diri. Nama itu adalah nama Ariana. Yanro sudah memanfaatkan Leon agar dia bisa hamil, dan dia menggunakan kehamilannya itu untuk mengelak dari pernikahan paksa yang direncanakan oleh orang tuanya. Sekarang setelah anak itu akhirnya pergi, dia pun tidak akan pernah menjalani kehidupan sebagai ibu tunggal yang membesarkan anaknya seorang diri. Namun bagaimana mungkin dia bisa menggunakan keadaan ini untuk menjadikan Leon sebagai suaminya yang sesungguhnya? Itu tidak akan adil bagi Leon. Yanro tidak berbicara. Dia hanya tersenyum pada Leon, dan senyumnya terasa sangat menyedihkan. Melihat senyum sedih Yanro, Leon hendak menjelaskan. Yanro, aku tahu. Kau mungkin berpikir kalau aku merasa bersalah dan ingin menyalahkan diriku sendiri. Tapi sebenarnya tidak seperti itu. Tetapi sebelum dia selesai berbicara, Yanro sudah lebih dulu menyela. Aku tahu kau tulus, sungguh. Leon tertegun dan menatap Yanro dengan tatapan kosong. Yanro meneruskan berbicara, tapi aku benar-benar tidak ingin menikah. Setelah putus dengan Lin Siswan, aku tidak pernah berpikir untuk berpacaran lagi dan menikah. Pada saat itu aku berpikir bahwa sebagai wanita pintar yang bisa menghasilkan uang sendiri, sebenarnya aku bisa punya anak sendiri dan menjadi orang tua tunggal. Kalau begitu, kenapa aku harus menikah dengan seorang pria? Pada saat itu, aku pun memutuskan untuk mencari pria yang tampan dan meminjam benihnya, lalu menjadi ibu tunggal.
Kebetulan kau muncul dan aku pun memanfaatkanmu. Aku benar-benar minta maaf karena tidak mengatakan yang sebenarnya kepadamu." Leon tercengang mendengar kata-kata Yanrou. Dia tidak pernah menyangka kalau Yanrou yang selalu anggun dan sombong akan melontarkan kata-kata seperti itu. Namun, untuk masalah menyembunyikan kebenaran dirinya dan meminjam benihnya, sebenarnya dia juga benar-benar tidak keberatan. Jadi dia pun berkata, tapi aku tidak merasa keberatan sama sekali, meskipun kau memanfaatkanku untuk menjadi ibu tunggal." Saat ini Yanrou menanggapi dengan santai, "Baguslah kalau kau tidak keberatan. Nanti kalau aku sudah pulih, aku akan meminjam benihmu lagi." Leon hanya bisa tertegun mendengar kata-kata Yanrou. Apa katamu?" Bab 809. Melihat penampilan terkejut Leon, Yanrou tersenyum ringan. "Kenapa? Kau tidak mau?" Leon mencoba menjelaskan. "Yanrou, bukannya aku tidak mau, hanya saja aku..." Tetapi ucapannya sudah disela kembali oleh Yanrou. "Jujur saja, aku punya kebiasaan mengutamakan kebersihan. Aku tidak tidur dengan sembarangan orang. Karena kita sudah pernah bersama, aku tidak ingin menjalin hubungan dengan pria lain lagi. Jadi ketika nanti aku sudah pulih kembali, kita akan mulai lagi dari awal. Tapi mari kita bicarakan dulu aturannya. Nantinya anak itu tidak boleh memiliki nama keluargamu. Dia akan memiliki nama keluarga Su. Kau boleh datang menemuinya, tapi kau tidak boleh memberitahunya tentang identitasmu." Leon langsung berseru, "Tapi itu tidak adil." Yanrou berkata, "Oke, kalau kau bersikeras, aku bisa sedikit melunak. Aku bisa mengizinkannya memanggilmu ayah. Tapi kau tidak bisa membawanya kembali ke keluarga Wood." Leon benar-benar tidak bisa berkata-kata. Dia hanya bisa mendengarkan Yanrou mulai merencanakan masalah anak di masa depan dengan rencana yang mendetail. Leon hanya bisa menghela nafas dalam diam. Pada akhirnya, dia pun menambahkan, "Kau harus pulih dulu. Kita bisa membicarakannya nanti kalau kau sudah pulih. Yang pasti, aku akan selalu ada kapanpun kau membutuhkanku." Yanrou berhenti berbicara dan menatap Leon dalam diam. Dia melihat kalau Leon sedikit malu, jadi dia bergumam pelan, "Terima kasih, Leon." Leon terdiam beberapa saat. Bagaimana bisa Yanrou berterima kasih pada dirinya? Namun, ketika dia melihat tatapan mata Yanrou yang tulus, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Tak lama kemudian Leon pergi meninggalkan kamar tidur Yanrou. Pada saat ini hujan turun dengan deras. Leon berjalan ke arah halaman sendirian. Dan saat ini ponselnya tiba-tiba berdering. Setelah Leon melihat nama penelpon yang tertera di layar, dia pun menerima panggilan telepon itu. Begitu telepon terhubung, suara cemas Susan Yin datang dari ujung telepon yang lain. "Tuan muda, Tang Kicai sudah dibawa pergi." Leon memang tidak membunuh Tang Kicai. Seperti yang sudah dia katakan, dia tidak akan membiarkan Tang Kicai mati dengan mudah. Untuk wanita yang sudah membunuh anaknya yang belum lahir ini, Leon sama sekali tidak akan bersikap lembut. Dia ingin membiarkan Tang Kicai hidup dan membiarkannya menanggung siksaan tanpa akhir. Bukan hanya Tang Kicai, tetapi seluruh aliansi herbal Cina juga akan membayar harganya. Dia ingin aliansi herbal Cina menemani Tang Kicai hingga ke liang lahat. Sebagai penasehat militer aliansi herbal Cina, Tang Kicai mengetahui semua rahasia dan keberadaan dari pemimpin aliansi herbal Cina. Selama Leon bisa mengetahui informasi yang tepat dari mulut Tang Kicai, tidak akan sulit baginya untuk menghancurkan aliansi herbal Cina. Bagi Leon,
Ini hanyalah masalah meniru pukulan yang pernah diberikannya bagi keluarga Gongsun. Pada saat ini Leon berkata dengan dingin, "Kalau begitu, mari kita ikuti kemana dia pergi." Su Sanyin di ujung telepon berkata dengan sedikit panik, "Tapi Tuan Muda, dia bukan Tang Kicai yang asli." Pupil mata Leon berkontraksi untuk sementara waktu. "Apa?" Di kota Nanhe, di dalam sebuah villa dengan area hijau yang sangat subur, Lan Suetian yang mengenakan kemeja panjang biasa duduk diam di sofa di ruang tamunya. Di depannya, Su Sankyu yang tampak panik duduk di sana dengan gugup. Lan Suetian mengerutkan keningnya dan menatap Su Sankyu dengan tatapan serius. "Apakah kau mengatakan bahwa rencana Tang Kicai untuk membunuh Su Sanyin telah gagal lagi?" Su Sankyu berkata dengan ketakutan. "Iya, awalnya Tang Kicai mengirim seseorang untuk menculik wanita Yehe, yaitu Yan Rou. Namun Yehe dan adik laki-lakiku pergi mengejarnya. Tadinya Tang Kicai berpikir bahwa dengan strateginya, Yehe dan Su Sanyin pasti akan mati. Tetapi tanpa disangka-sangka, ternyata pada akhirnya, semua tuan yang dikirim oleh Tang Kicai pun meninggal." Setelah Su Sankyu bertemu dengan Tang Kicai hari itu, dia tetap tinggal di kota Nanhe sambil menunggu kematian Su Sanyin dan kembali mengambil kesempatan untuk mengambil alih keluarga Su. Tetapi siapa sangka kalau balasan dari penantiannya adalah berita bahwa misi tersebut sudah gagal. Setelah dia melakukan interogasi, Tang Kicai memberitahunya tentang insiden itu. Begitu Su Sankyu mendapatkan berita seperti itu, dia segera bergegas ke sisi Lan Suetian. Alis Lan Suetian berkerut lagi. Dengan kecerdikan Tang Kicai, dia tahu kalau Tang Kicai tidak akan pernah membuat kesalahan dengan meremehkan musuh. Tang Kicai pasti mengetahui kekuatan Leon dengan baik setelah melihat apa yang terjadi di pemakaman pada hari itu. Dan karena dia sudah merencanakan pertarungan yang mematikan seperti itu, dia pasti akan menemukan master yang lebih kuat. Namun, kalau dengan persiapan seperti itu pun Tang Kicai masih bisa dikalahkan oleh Leon, maka satu-satunya penjelasan yang masuk akal adalah bahwa Leon menyembunyikan kekuatannya di pemakaman pada hari itu. Dengan hati-hati, Lan Suetian mengingat pertarungan Leon dan King Kui pada hari itu. Meskipun pada saat itu tampaknya Leon bersikap pasif, seolah-olah dia ditekan dan dipukuli oleh King Kui. Tetapi dengan bantuan sesuatu yang disebut dengan kebetulan, Leon bisa mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Namun, kalau dipikirkan kembali dengan lebih hati-hati, King Kui jelas-jelas penguasa alam bawaan keempat. Tapi dia benar-benar tidak pernah sekalipun menyakiti Leon. Ketika sekarang Lan Suetian memikirkannya kembali, dia merasa kalau King Kui sudah ditipu oleh Leon. Memikirkan hal ini, Lan Suetian berkeringat dingin. Di mana Su Sanyin menemukan master seperti itu? Lan Suetian langsung bertanya, "Di mana Tang Kicai sekarang?" Su Sankyu menggelengkan kepalanya. "Aku tidak tahu. Dia hanya memberitahuku tentang hasilnya. Dan setelah itu dia tidak pernah menghubungiku lagi. Aku juga tidak bisa menghubunginya sama sekali." Ketakutan di mata Su Sankyu tidak mereda sama sekali. Kalau Su Sanyin benar-benar memiliki master dari alam bawaan kelima di sisinya, atau bahkan lebih kuat dari alam bawaan kelima, itu berarti dia bisa menghilang dari dunia ini kapan saja. Lan Suetian berkata dengan sungguh-sungguh, "Baiklah, untuk saat ini lebih baik kau bersembunyi dulu, dan jangan pernah muncul sampai semuanya menjadi jelas." Su Sankyu mengangguk. Baiklah, dia tidak berani mengatakan apa-apa dan langsung bangkit lalu pergi. Begitu dia keluar dari villa, dia melihat sekelilingnya selama beberapa kali karena dia takut diikuti. Setelah memastikan kalau Su Sankyu sudah pergi, Jiang Liuying berjalan turun dari lantai atas. Lan Suetian bertanya kepadanya, "Bagaimana menurutmu?
Jiang Liuying berjalan ke sisi Lan Suetian. Lalu dia mengambil cerutu yang baru saja dihisap Lan Suetian, kemudian menyesapnya dengan keras. Lalu berkata dengan ringan, "Tidak ada yang berubah. Kita akan tetap menjalankan rencana kita." Lan Suetian terkejut. "Apa?" Jiang Liuying tidak segera menjelaskan. Dia duduk di sofa yang baru saja diduduki Su Sanqiu dan kemudian berkata secara perlahan, "Bagaimanapun, yang mati adalah orang-orang dari aliansi herbal Cina. Bahkan kalaupun Su Sanyin memiliki hati yang berbeda, tetapi tetap saja di permukaan, dia adalah orang dari pavilion Lanxi. Tentu kau tidak bisa menghukumnya hanya karena orang-orangnya membunuh master dari aliansi herbal Cina." Lan Suetian memikirkannya, dan sepertinya memang tidak ada kerugian bagi pavilion Lanxi dalam masalah ini. Dia pun bertanya kembali, "Lalu menurutmu, siapa master yang dipanggil oleh Tang Qicai?" Jiang Liuying menjawab, "Dengan kehati-hatian Tang Qicai. Dan karena dia sudah menghabiskan begitu banyak usaha, maka menurutku, satu-satunya pilihan yang akan dia ambil untuk berurusan dengan anak itu hanyalah kedua murid hantu tua Ku." Alis Lan Suetian mengerut. "Maksudmu Huang Ju dan Bai Shao?" Jiang Liuying mencibir. Tentu saja, sulit dipercaya kalau Ju dan hantu tua Ku sendiri yang akan mengambil tindakan secara langsung, bukan? Kelopak mata Lan Suetian melonjak liar. Bahkan kalaupun bukan Tang Jiu dan hantu tua Ku yang mengambil tindakan secara langsung, tetapi Huang Ju dan Bai Shao juga merupakan karakter yang sudah terkenal untuk waktu yang lama. Dan menurut beberapa informasi yang bisa dipercaya, Huang Ju adalah master super yang telah mencapai alam bawaan kelima. Kalau orang seperti itu benar-benar mati, lantas sebesar apakah kekuatan Leon? Bab 810. Melihat wajah jelek Lan Suetian, Jiang Liuying langsung terkekeh. "Kenapa? Kau takut?" Lan Suetian melirik Jiang Liuying dan tersenyum ringan. "Dengan adanya kau di sisiku, bahkan kalaupun dia benar-benar master alam bawaan kelima atau bahkan alam bawaan keenam, memangnya apa yang harus aku takuti? Hanya saja menurutku, masalah ini agak terlalu aneh. Aku selalu merasa kalau pihak lain bersembunyi begitu dalam. Jadi pasti ada beberapa konspirasi yang direncanakannya." Jiang Liuying berkata dengan santai, "Konspirasi memang tidak akan bisa dihindari. Tetapi karena dia hanya berani bersembunyi di belakang Su Sanyin, maka itu berarti kekuatannya terbatas. Kalau itu masalahnya, apalagi yang perlu dikhawatirkan? Bagaimanapun juga, di dunia ini kekuatanlah yang berkuasa." Lan Suetian tiba-tiba merasakan pencerahan dan berkata, "Masuk akal juga. Kalau pihak lain memang benar-benar begitu kuat, sehingga tak tertandingi, katakanlah mencapai alam bawaan ke-8 atau bahkan alam bawaan ke-9, lalu kenapa dia masih bersembunyi di belakang punggung Su Sanyin? Selama Leon tidak mencapai alam bawaan ke-8, bahkan kalaupun Leon adalah penguasa alam bawaan ke-7, tetap saja Leon harus berlutut ketika bertemu dengan kombinasi Lan Suetian dan Jiang Liuying." Tepat pada saat ini, di jalan raya dari kota Nanhe ke kota Kuhe, sebuah sedan Mercedes-Benz hitam bergerak maju dengan cepat. Orang yang mengemudi adalah pelayan yang ditemui Su Sanqiu di bar saat itu. Dan di kursi belakang ada Tang Qicai yang seharusnya sudah mati. Hanya saja tidak seperti wajah jelek dan menjijikkan yang pernah dilihat Su Sanqiu di bar. Kulit Tang Qicai saat ini terlihat putih dan lembut. Fitur wajahnya sangat indah, meskipun tidak sebagus penampilan Yan Rou. Tetapi setidaknya tidak berada jauh di belakang Yan Rou. Tang Qicai yang ada di sini memang memiliki banyak kemiripan dengan Tang Qicai yang dihapuskan oleh Leon. Tang Qicai tidak menyamar kali ini, tetapi wajahnya masih pucat dan ketakutan. Kakak senior Huang Ju sudah mati.
Kakak senior Bai Sao juga sudah mati. Bahkan kembaran yang sudah dia kembangkan selama bertahun-tahun ditangkap hidup-hidup. Ketika memikirkan adegan tragis kembarannya yang ditahan dan dibawa keluar dari bengkel mobil, dia masih diselimuti dengan ketakutan di dalam hatinya. Kalau saja tadi dia tidak berhati-hati dan tidak membiarkan kembarannya menggantikan dirinya, dia khawatir dirinya lah yang jatuh ke tangan pihak lain. Kalau itu sampai terjadi, maka dia bukan hanya akan mati, tetapi seluruh aliansi herbal Cina juga mungkin akan berada dalam bahaya besar. Dia tidak berpikir kalau dia akan bisa menjaga ketenangannya dan tetap tutup mulut ketika berada di bawah siksaan seperti itu. Pada saat ini dia berada tidak jauh dari tempat kejadian dan dengan hati-hati mengamati situasi di sekitar bengkel mobil melalui teropong. Dia yakin tidak ada yang memasuki bengkel mobil kecuali Susan Yin dan seorang pemuda bernama Yehe. Tetapi hasilnya adalah kakak senior perempuan dan kakak senior laki-lakinya meninggal. Namun Leon dan Susan Yin keluar hidup-hidup dari bengkel itu dan tidak terluka. Hasil ini sangat mengejutkannya. Ketika dia memikirkan aura menakutkan yang tiba-tiba meletus dari bengkel mobil, dia benar-benar mengerti bahwa pria bernama Yehe itu bahkan lebih kuat dari yang dia bayangkan. Mungkin kultivasi Leon sudah berada di alam yang sama dengan gurunya, karena kalau tidak akan mungkin bagi Leon untuk membunuh kakak perempuan dan laki-lakinya dalam waktu sesingkat itu. Ini adalah langkah terburuk yang pernah dia ambil dan ini adalah kesalahan yang berulang kali. Pertama, dia secara tidak langsung sudah membunuh kakak senior Yunjin. Kemudian dia juga membunuh kakak senior King Kui. Dan sekarang bahkan kakak perempuan senior dan kakak laki-laki kedua juga telah dibunuh karena kesalahannya. Dia benar-benar tidak bisa membayangkan bagaimana jadinya kalau gurunya mengetahui bahwa hasilnya seperti ini. Tapi dia juga tidak punya pilihan. Kakak tertuanya yaitu Tang Jiu masih menjadi pemimpin aliansi herbal Cina dan dia sendiri merupakan penasehat militer aliansi herbal Cina. Kalau dia tidak memberitahu gurunya tentang hal ini secara langsung, itu hanya akan menyebabkan bencana yang lebih besar lagi. Tanpa disadari, mobil sudah melaju ke perbatasan kota Kuhe, lalu berbelok ke jalan provinsi dan akhirnya sampai di Villa 100 Herbal. Sudah ada orang-orang dari Villa 100 Herbal yang menunggu di sana dan dengan hormat menyambut kedatangan Tang Kicai. Tetapi dia sama sekali tidak ingin berkomunikasi dengan orang-orang ini dan langsung pergi ke halaman kecil tempat Ku Donglai tinggal. Di halaman kecil itu, Master Ku Donglai tidak mencangkul tanah seperti sebelumnya, tetapi duduk diam di bangku kayu. Mata tuanya menatap ke arah kota Nanhe dan punggungnya yang kurus penuh dengan kesedihan. Hati Tang Kicai menegang, tetapi dia harus menahan rasa takut di dalam hatinya. Dia membungkuk dalam-dalam kepada lelaki tua itu dan setelah bersujud 3 kali berturut-turut, dia menundukkan kepalanya menatap tanah. Dia tidak tahu harus mulai berbicara dari mana. Ku Donglai tidak berbicara. Dia mengeluarkan tembakau kering dari sakunya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Lalu kemudian dia mengeluarkan sekotak korek api dan menyalakannya. 1 hisapan tembakau, 1 hembusan, dan 1 kepulan cincin asap. Setelah merokok-rokok beberapa saat, dia pun berbalik. Tetapi dia tidak mau melihat ke arah Tang Kicai. Dia hanya melihat ke pintu yang terletak jauh di belakang Tang Kicai, lalu seorang pria kekar pun berjalan masuk. Pria kekar itu melirik Tang Kicai. Gumpalan kecurigaan melintas di matanya, tetapi dia tidak bertanya lebih banyak. Sama seperti Tang Kicai, dia hanya berlutut di tanah dan memberi hormat. "Guru?" Ku Donglai bertanya padanya. "Mereka mati?" Pria kekar itu mengangguk. "Iya, Guru." Pada saat ini Ku Donglai memandang Tang Kicai dan berkata, "Baiklah,
Tang Kicai, kau bisa berbicara." Tang Kicai mengangkat kepalanya dengan susah payah. Dia tidak berani melihat kakak tertuanya, Tang Jiu, yang ada di sampingnya. Dia berusaha menceritakan semua detail dari apa yang terjadi. Ketika Tang Jiu mendengar kalau Huang Ju dan Bai Shao semuanya telah meninggal di tangan satu orang, wajahnya menunjukkan ekspresi yang sangat terkejut. Hanya saja karena Ku Donglai ada di sini, dia tidak berani bertanya lebih banyak. Ku Donglai tidak marah. Dia hanya menatap Tang Jiu dan bertanya, "Tang Jiu, menurutmu mana yang lebih penting? Memiliki rencana besar dan hegemoni, atau memiliki perseteruan darah?" Tanpa berpikir lama, Tang Jiu sebagai pemimpin herbal Cina langsung menjawab, "Perseteruan darah lebih penting." Ku Donglai berkata dengan santai, "Bagus. Kalau begitu beritahu hantu tua Ni, kalau aku ingin bertemu dengannya." Tang Jiu mengangguk, "Baik, guru." Tanpa menanyakan alasannya, dia langsung bangkit dan pergi. Hanya Tang Kicai yang masih berlutut di tanah dengan linglung. Apakah rencana besar untuk hegemoni itu penting? Atau lebih penting lagi untuk memiliki perseteruan darah? Apa yang gurunya maksudkan dengan hal ini? Dan juga, apa gunanya bertemu dengan hantu tua Ni? Saat Tang Kicai masih kebingungan, tiba-tiba Ku Donglai membuka mulutnya dan berkata, "Bakatmu adalah yang tertinggi di antara semua muridku. Bahkan lebih tinggi daripada saudara laki-lakimu. Tapi sayangnya, kau menggunakannya di tempat yang salah." Nadanya datar, tanpa kemarahan sedikit pun. Tetapi entah bagaimana Tang Kicai merasakan hawa dingin di hatinya. Namun, yang membuatnya sedikit lega adalah Ku Donglai tidak membunuhnya, namun hanya mengeluarkan token hitam dari sakunya dan melemparkannya ke depannya sambil berkata, "Ambillah, lalu pergi ke kuil 9 mata air di Gunung Baiyun dan jangan kembali." Tang Kicai tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap gurunya itu dengan ekspresi terkejut. "Tapi guru..." Ku Donglai mendengus dingin dan menyela perkataan Tang Kicai. "Enyahlah." Mata Tang Kicai kabur karena air mata. Dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Dia bersujud kepada lelaki tua itu sebanyak 3 kali sebelum akhirnya mengambil token hitam dan berbalik untuk pergi. Di atas token hitam itu terukir sebuah gambar patung. Bab 811. Di kota Nanhe, di Century Garden, Leon memegang ponselnya di tangan kanannya dan seluruh tubuhnya membeku di tempatnya. Orang yang dihancurkannya tadi bukanlah Tang Kicai, tetapi hanya kembaran Tang Kicai. Jadi di mana Tang Kicai yang asli berada? Di mana Tang Kicai disembunyikan? Sekarang dia telah membunuh master dari alam bawaan kelima dan alam bawaan keempat dalam satu gerakan. Kekuatannya pasti tidak bisa lagi disembunyikan. Lantas tindakan apa yang selanjutnya akan diambil oleh aliansi herbal Cina? Hal ini membuat Leon menjadi semakin waspada terhadap Tang Kicai yang belum pernah dia temui sebelumnya. Orang berhati-hati macam apa yang akan mengirim kembarannya ke dalam situasi seperti itu. Kalau dilihat dari situasi di tempatnya kejadian, sepertinya 2 orang master yang meninggal di tangan Leon itu juga tidak mengenali kembaran Tang Kicai itu sebagai Tang Kicai yang palsu. Leon ingat kalau kembaran Tang Kicai itu dipanggil dengan sebutan saudara oleh kedua master itu. Tang Kicai bahkan menyembunyikan hal ini dari orang-orang terdekatnya. Betapa hati-hatinya wanita itu. Di telepon terdengar kembali suara Susan Yin yang sedikit khawatir. "Tuan muda, apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" Leon menghela nafas dan berkata, "Jangan bertindak gegabah dulu. Bersikaplah seolah-olah kita tidak tahu apa-apa." Leon memiliki alasan kenapa dia tidak membunuh Tang Kicai. Selain karena ingin memberikan Tang Kicai pelajaran, dia juga ingin mempelajari informasi rinci tentang aliansi herbal Cina dari mulut Tang Kicai.
Bahkan untuk mendapatkan pengakuan yang jujur dari mulut Tang Kicai, Leon sudah mengirim Zhao Hai, salah seorang penyihir, salah seorang master dari sekte penyihir hantu yang pandai menyiksa orang. Tetapi siapa sangka kalau ternyata hasil akhirnya adalah bahwa wanita itu sama sekali bukan Tang Kicai yang asli. Leon memiliki pengetahuan yang terbatas tentang situasi aliansi herbal Cina. Jadi meskipun dia memiliki banyak master dari sekte penyihir hantu di sekitarnya, tapi bagaimana caranya dia bisa melakukan serangan yang tepat terhadap aliansi herbal Cina? Kalau dia bertindak gegabah, dia hanya akan menghabiskan kekuatan sekte penyihir hantu dengan sia-sia. Leon benar-benar ingin seluruh aliansi herbal Cina terkubur bersama dengan anaknya yang sudah meninggal. Tetapi dia juga tidak ingin sekte penyihir hantu menderita kerugian yang tak terhitung karena kemarahan di hatinya. Jadi untuk sementara waktu dia hanya bisa mendiamkan masalah ini. Setidaknya dia harus menemukan Tang Kicai terlebih dahulu dan menemukan wanita yang telah membunuh anaknya. Mendengar instruksi dari Leon, Susan Yin hanya bisa menghela nafas tak berdaya dan berkata, "Baiklah." Tadinya dia berpikir kalau dia akan bisa mengambil kesempatan ini untuk merebut sebagian besar wilayah dari aliansi herbal Cina. Seperti ketika dia berurusan dengan keluarga Gongsun sebelumnya. Tetapi sekarang sepertinya semua ini gagal. Dia tidak tahu bagaimana aliansi herbal Cina akan bereaksi. Setelah menutup telepon, Leon berusaha menahan ketidakberdayaan di dalam hatinya. Dia melemparkan ponselnya ke samping dan berjalan langsung ke arah hujan yang lebat. Dia datang ke bebatuan, lalu duduk bersila di sebelah mata air spiritual dan mulai berkultivasi, atau lebih tepatnya mulai menyembuhkan lukanya. Kultivasinya telah kembali ke tingkat alam bawaan kelima, tetapi ki sejati di dantiannya belum terkumpulkan sepenuhnya. Tetapi meskipun demikian, dengan ki sejati bawaannya yang jauh lebih agung daripada seniman bela diri bawaan biasa, tidak sulit baginya untuk berurusan dengan Huang Ju dari alam bawaan kelima dan Bai Shao dari alam bawaan keempat. Hanya saja, tetap tidak mungkin kalau dia ingin melakukan pembunuhan secara instan hanya dalam waktu beberapa detik. Hanya saja pada saat itu, keadaan pikirannya tidak stabil dan dia berada dalam keadaan yang sangat marah. Karena sangat marah, dia benar-benar dengan sembrono meledakkan ki sejati di tubuhnya, sehingga dia bisa membunuh Huang Ju dan Bai Shao dalam satu gerakan, tetapi sayangnya meridiannya juga terluka oleh ki sejatinya sendiri. Kalau bukan karena fakta bahwa meridiannya sudah lebih keras daripada orang biasa, ledakan ki sejati yang sembrono di tubuhnya tadi mungkin akan benar-benar menghancurkannya dan membuatnya mati. Bukan hanya meridiannya yang trauma sampai batas tertentu, tetapi bahkan pikirannya juga terpengaruh sampai batas tertentu. Sekarang Tang Kicai belum mati. Pihak lain pasti sudah mengetahui kekuatan aslinya. Kalau mereka ingin mengirim master lagi, mungkin saja master dari aliansi herbal pusat yang akan keluar dari sarangnya. Karena itulah, sebelum pertarungan besar itu terjadi, Leon harus memperbaiki luka-lukanya sesegera mungkin dan meningkatkan kultivasinya. Selain itu, mungkin musuhnya bukan hanya Pudong Lai. Kalau dia benar-benar membiarkan Lan Suetian, penguasa pavilion Lanxi, mengetahui kekuatan aslinya, sama sekali tidak akan mungkin bagi pavilion Lanxi untuk melepaskannya. Kalau Leon menambahkan kekuatan master tersembunyi pavilion Lanxi, maka dengan kekuatan sekte penyihir hantu yang sekarang, jelas tidak akan cukup bagi sekte penyihir hantu untuk membantu Leon. Karena itulah, untuk menghadapi semua musuh yang ada, Leon harus meningkatkan kultivasinya sesegera mungkin. Hujan deras terus-menerus turun, sehingga pakaian yang dikenakan oleh Leon sudah basah kuyup, tetapi dia tidak merasakannya. Dia membiarkan hujan terus membasahi tubuhnya,
Lalu dengan bantuan hujan yang dingin ini, hatinya yang tadinya panas berangsur-angsur menjadi tenang, dan dengan cepat Leon memasuki alam halus, yang oleh seniman bela diri disebut alam dewa dan manusia. Hujan deras turun semalaman. Setelah hujan deras berhenti, awan hitam pun menghilang. Matahari pagi terbit secara perlahan dari langit timur. Sinar matahari yang keemasan itu memercik ke tubuh Leon dan mengusir hawa dingin yang ada di sekitarnya. Leon pun bangun dari meditasinya. Dia merasa kelelahan di tubuhnya tersapu, dan dia juga merasakan ki sejati yang agung mengalir di tubuhnya. Pupil mata Leon berkontraksi untuk sementara waktu dan memperlihatkan seberkas keterkejutan. Dalam semalam, dia sudah benar-benar memperbaiki ki sejati yang telah dia habiskan kemarin. Dan bukan hanya itu saja, bahkan ki sejatinya pun lebih meluap daripada sebelumnya. Meridiannya yang hampir rusak karena ki sejati juga sudah diperbaiki. Kultivasi malam ini hampir sama baiknya dengan beberapa bulan kehidupan normalnya. Ketika Leon teringat dengan perasaan halus yang dirasakannya tadi malam, Leon langsung mengerti bahwa dia sekali lagi memasuki alam manusia dewa yang pernah disebutkan oleh penyihir berambut perak. Hanya saja perasaannya masih terlalu kabur. Bahkan meskipun dia sudah memiliki kesempatan untuk memasuki alam manusia dewa sebanyak 2 kali, dia masih tidak bisa memahaminya. Tapi Leon tidak frustrasi. Setelah berkultivasi dalam semalam, dia bisa memulihkan kekuatannya ke kondisi puncaknya. Ini bahkan merupakan sesuatu yang tidak dia pikirkan sebelumnya. Dengan hasil seperti itu, dia merasa sudah sangat puas. Dia tidak ingin terburu-buru dengan masalah kultivasi. Dengan pengalamannya selama bertahun-tahun, dalam hal kecepatan kultivasi saja, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan dirinya. Tidak peduli bahaya macam apa yang menantinya, yang harus dia lakukan adalah tetap tenang dan berjalan selangkah demi selangkah. Dia sudah kehilangan seorang anak dan dia tidak ingin itu terjadi lagi padanya. Dengan perlahan, Leon berdiri dari tanah dan masuk ke dalam rumah. Sementara Yanrou masih tertidur pulas, Leon mandi dengan cepat. Setelah itu dia merebuskan bubur obat untuk Yanrou, dan kemudian dia naik ke atas dengan semangkuk bubur obat yang mengepul. Yanrou terbangun pada saat ini, dan ketika dia melihat Leon datang sambil memegang bubur obat, senyum tipis muncul di sudut mulutnya. "Aku benar-benar tidak menyangka kau akan membuat bubur." Leon menyembunyikan kekhawatiran di dalam hatinya, lalu dengan senyum cerah di wajahnya, dia meletakkan bubur obat itu sambil berkata, "Hei, membuat bubur obat bukan hal yang sulit bagiku. Marilah, aku akan membantumu bangun dan mencuci mukamu." Yanrou menggelengkan kepalanya. "Tidak apa-apa, aku bisa bangun sendiri." Leon tidak peduli dengan jawaban Yanrou. Dia tetap melangkah maju untuk membantu Yanrou bangun dari tempat tidurnya. Yanrou hanya bisa menghela napas ketika melihat ketulusan Leon. Dia tidak lagi menolak dan mencuci wajahnya dengan bantuan Leon. Setelah itu dia kembali ke tempat tidur. Leon membawa bubur obat dan bersiap untuk menyuapi Yanrou. Yanrou melirik Leon dan berkata dengan lembut, "Aku tidak cukup lemah sampai perlu disuapi. Aku bisa memakannya sendiri." Namun pada saat ini Yanrou merasakan ada harus hangat yang melonjak di dalam hatinya ketika melihat perlakuan tulus Leon kepadanya. Bab 812. Setelah memakan habis bubur obat yang dibuat oleh Leon, Yanrou pun tertidur kembali. Dia baru saja mengalami keguguran, jadi sekarang dia membutuhkan lebih banyak istirahat. Karena itulah Leon menaruh beberapa obat Cina di bubur obat itu untuk membantu Yanrou tidur. Melihat Yanrou yang kembali tertidur, Leon dengan lembut menutupinya dengan selimut lalu berjalan keluar kamar. Leon melihat matahari terbit di luar jendela sambil menghela nafas pelan. Kemudian dia mengeluarkan ponselnya dan menelpon. Suara datar Lu Sheng datang dari ujung telepon yang lain.
ketua sekte?" Leon langsung bertanya, bagaimana keadaan Shadow sekarang. Suara Lu Sheng masih terdengar datar. Dia sudah menyelesaikan tugasnya. Leon berkata kembali, "Kalau begitu, suruh dia datang. Aku membutuhkannya." Tang Kicai tidak mati dan mengganggu semua rencananya sebelum dia bisa memprediksi apa yang akan dilakukan aliansi herbal Cina. Akan sangat bagus kalau ada master alam bawaan ke-8 di sisinya. Setidaknya itu bisa memastikan keselamatan Yan Rou. Lu Sheng langsung menjawab, "Baiklah." Setelah itu dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Tentu saja dia mengerti kalau situasi saat ini jauh lebih buruk daripada yang mereka rencanakan. Kedatangan Shadow akan menjadi jaminan terbesar Leon. Setelah menutup telepon, Leon kembali ke halaman kecil lagi dan mulai berkultivasi. Awalnya, untuk menjaga Yan Rou, sebenarnya Leon ingin memanggil penyihir berambut perak. Tetapi citra penyihir berambut perak terlalu mencolok. Dan Leon juga tidak yakin apakah keluarga Dugu masih memiliki mata-mata yang ditempatkan di keluarga Wood. Begitu penyihir berambut perak datang ke sini, kemungkinan besar itu akan menarik perhatian keluarga Dugu. Yang jelas, itu bukan pemandangan yang ingin dia lihat. Pada saat ini, kecuali sekte penyihir hantu, Leon tidak berani menggunakan kekuatan lain di sekitarnya dengan gegabah. Selama beberapa hari berikutnya, Leon tinggal di pulau kecil ini bersama Yan Rou. Setiap harinya selain berkultivasi, Leon juga merawat Yan Rou. Mereka berdua seolah terisolasi dari dunia luar. Sampai saat ini Yan Rou belum memberitahukan kepada ayah dan ibunya mengenai keguguran yang dialaminya. Dia hanya mengatakan kepada orang tuanya kalau dia dan Leon pergi berbulan madu. Tuan Su dan istrinya juga tidak menaruh curiga. Adapun mengenai bagaimana mereka akan menjelaskan tentang keguguran yang dialami Yan Rou, Leon hanya bisa menyerahkannya kepada Yan Rou untuk menjelaskannya. Setelah berkultivasi selama beberapa hari berturut-turut, Leon menemukan bahwa sekarang ini lebih mudah baginya untuk memasuki alam dewa manusia. Penemuan ini membuatnya sangat terkejut. Leon merasakan perasaan yang sangat misterius. Dia masih tidak tahu bagaimana caranya dia bisa memasuki alam itu. Tetapi setiap kali dia berkultivasi, secara alami dia bisa memasuki alam itu. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa semua ini ada hubungannya dengan pil Tong Xuan yang dia minum. Itu adalah ramuan yang dibuat oleh salah satu dari 4 Grandmaster besar, yaitu Xuan Dao. Ramuan itu membutuhkan waktu selama 3 tahun untuk disempurnakan. Selain mengandung energi agung, efek terbesarnya adalah membantu seniman bela diri memasuki alam dewa dan manusia. Bukan berarti dengan meminum pil Tong Xuan itu, maka seseorang sudah pasti akan bisa memasuki alam dewa dan manusia. Namun, kalau seseorang meminum pil Tong Xuan, maka pil itu akan meningkatkan kekuatan spiritualitas seniman bela diri dan meningkatkan kemungkinan untuk memasuki alam dewa dan manusia. Untuk seniman bela diri biasa, kalau pada dasarnya mereka tidak memiliki pemahaman dan bakat yang cukup, maka meskipun mereka meminum 100 pil Tong Xuan, tetap saja mereka tidak akan bisa memasuki alam misterius semacam itu. Tetapi, untuk seorang seniman bela diri dengan pemahaman yang sangat baik seperti Leon, mereka seringkali bisa memperoleh hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Diam-diam Leon merasakan ki sejati yang melimpah di tubuhnya dan sudut mulutnya menunjukkan senyum tipis. Kalau dia datang beberapa kali lagi, dia mungkin bisa mencoba memasuki alam bawaan ke-6. Ada banyak sekali meridian yang tak terhitung jumlahnya di dalam tubuh manusia. Di antaranya adalah 9 alam bawaan, 1 alam pelatihan daging, 2 alam penempaan tulang, 3 alam pendinginan darah, 4 alam pencerahan, 5 alam meridian, dan 6 alam pemutusan denyut nadi. Di antara banyak meridian itu, ada 12 meridian yang seperti 12 jalan raya.
yang menghubungkan meridian tubuh manusia menjadi satu. Sedangkan meridian pemutusan denyut nadi justru dipecah menjadi 8 pembuluh darah yang aneh. Ini juga merupakan 8 meridian yang tersembunyi di dalam tubuh manusia, yang tidak lebih kecil dari 12 meridian. Tetapi tidak seperti 12 meridian, 8 meridian ini tidak terhubung ke meridian lain, tetapi tersembunyi di kedalaman tubuh manusia. Seniman bela diri biasa tidak dapat merasakannya sama sekali, dan hanya seniman bela diri yang telah mencapai alam bawaan kelima yang bisa mencoba merasakan 8 pembuluh darah yang aneh ini. Di dalam novel atau film seni bela diri, seringkali diperlihatkan tentang 2 pembuluh darah, yaitu pembuluh darah Ren dan pembuluh darah Du, yang merupakan 2 dari 8 pembuluh darah aneh. Dalam novel atau film seni bela diri, begitu protagonis melewati pembuluh darah Ren dan Du, biasanya tingkat kultivasi mereka akan melonjak dan kekuatannya meningkat pesat. Faktanya memang seperti itu. Setelah kedua pembuluh darah Ren dan Du dibuka, itu setara dengan berkomunikasi langsung dengan aura langit dan bumi, dan bahkan bisa menghubungkan sirkulasi internal yang terdiri dari 12 meridian utama dalam tubuh dengan dunia luar. Pada saat ini, bahkan kalaupun ki sejati yang ada di dalam tubuh tidak banyak terkondensasi, tetapi itu juga bisa secara langsung memobilisasi energi dunia luar untuk digunakan sendiri. Tentu saja, semua ini harus dipandu oleh ki sejati di dalam tubuh. Sehingga semakin kaya ki sejati dalam tubuh, maka akan semakin banyak energi yang dapat dimobilisasi dari dunia luar. Selain itu, hal ini juga terkait dengan denyut nadi yang dibuka. Semakin banyak 8 pembuluh darah dibuka, semakin kaya ki sejati yang bisa disimpan, dan semakin banyak juga energi eksternal yang bisa dimobilisasi. Ini juga yang merupakan perbedaan terbesar antara alam bawaan kelima dan alam bawaan keenam dari seniman bela diri dari alam bawaan normal. Bahkan kalaupun kandungan ki sejati di dalam tubuh kedua belah pihak hampir sama, para penguasa alam bawaan keenam bisa memobilisasi energi eksternal, yang sama artinya dengan mengundang pasukan pendukung, sehingga secara alami mereka lebih kuat daripada penguasa alam bawaan kelima. Namun Leon adalah pengecualian. Meskipun seorang master alam bawaan keenam bisa mentransfer energi dari dunia luar, tetap saja ki sejati yang terkandung di dalam tubuh mereka tidak bisa dibandingkan dengan ki sejati yang terkandung di dalam tubuh Leon. Leon menghela nafas di dalam hatinya dan kemudian terdengar bunyi bel pintu di luar halaman. Leon tertegun sejenak. Lalu dia sadar kembali dan buru-buru berjalan untuk membuka pintu. Secara sekilas dia melihat Shadow berdiri di pintu. Tetapi Leon tidak punya waktu untuk terkejut karena dia melihat sosok di sebelah Shadow dan dia pun membeku. Bab 813. Seperti biasa, Shadow mengenakan pakaian yang serba hitam. Di sampingnya berdiri seorang pria dengan jubah berwarna hijau. Pria itu memanjangkan rambutnya dan mengikatnya dengan kuncir kuda di belakang kepalanya. Di punggungnya ada sebuah pedang panjang berwarna hijau. Penampilan keseluruhan pria itu seperti ranger tampan dalam film seni bela diri. Pria itu tidak lain adalah Lu Jiujian yang telah pergi keluar untuk berlatih, dan Leon sudah tidak berjumpa dengannya selama lebih dari setahun. Melihat wajah acuh tak acuh Lu Jiujian yang sedingin pedang, sudut mulut Leon bergerak-gerak. Dia tidak pernah menyangka kalau Shadow akan datang dan terlebih lagi, Shadow juga membawa Lu Jiujian bersamanya. Bagaimana kedua orang ini bisa berkumpul?
Mungkin karena Shadow akhirnya bisa menerobos alam bawaan ke-8, atau mungkin juga karena Shadow dan Leon pernah berurusan dengan Du Gujian secara bersama-sama. Selama ini Shadow selalu bersikap acuh tak acuh. Namun secara ajaib, hari ini dia membuat lelucon dengan Leon. Shadow membuka mulutnya dan berkata, "Bagaimana dengan kejutan ini?" Leon tidak mau repot-repot memperhatikan lelucon Shadow dan langsung bertanya, "Bagaimana kalian bisa berkumpul?" Dia sangat ingin tahu tentang bagaimana kedua pria yang belum pernah bertemu sebelumnya ini bisa berkumpul. Tiba-tiba terdengar suara, "Aku bahkan membawa seseorang bersamaku." Kali ini bukan Shadow yang berbicara, tetapi Lu Jiujian. Meskipun dia tidak bertemu Leon selama lebih dari setahun, sikapnya masih sangat dingin. Leon sedikit tertegun. Apa? Dia menoleh ke arah Shadow, tetapi Shadow tidak berbicara. Saat ini Lu Jiujian memberi isyarat ke belakang dan berkata, "Keluarlah." Saat kata-katanya selesai diucapkan, seorang wanita yang mengenakan jaket kulit dan celana panjang kulit dengan penampilan yang sangat cantik dan seksi berjalan keluar dari hutan di belakangnya. Sejak tadi perhatian Leon tertuju pada Lu Jiujian. Jadi dia tidak menyadari bahwa ada seorang wanita yang bersembunyi di balik naungan pohon. Saat melihat wajah wanita itu, Leon kembali tercengang. Qin Feng. Ini adalah Qin Feng yang seharusnya sudah mati. Qin Feng yang jantungnya ditembus oleh pedang Qi dari Du Gujian. Wanita ini ternyata tidak mati. Saat ini penampilan Qin Feng tidak lagi glamor seperti sebelumnya, tapi dia masih sangat seksi. Hanya saja kenapa dia ada di sini? Qin Feng berjalan langsung ke arah Leon, lalu dia membungkuk sedikit ke arah Leon, dan tanpa mengatakan apapun, dia berdiri diam di belakang Lu Jiujian. Tidak ada kebencian di matanya, dan juga tidak ada emosi lainnya. Yang ada hanya ketenangan. Leon menatap Lu Jiujian dalam diam. Dia tahu kalau keberadaan Qin Feng di sini pasti ada hubungannya dengan Lu Jiujian. Jadi dia pun tidak bertanya lebih banyak lagi. Dia hanya mengundang orang-orang ini untuk masuk ke halaman. Yanrou masih beristirahat di lantai atas. Jadi Leon membawa mereka bertiga ke ruang teh. Shadow melirik gazebo kecil di halaman belakang. Lalu dia membisikkan sesuatu kepada Leon dan langsung berjalan keluar. Sepertinya dia sengaja ingin memberikan waktu kepada Leon dan Lu Jiujian untuk saling berbicara. Saat ini Leon berkata kepada Lu Jiujian dan Qin Feng, "Silakan kalian duduk." Tanpa merasa sungkan, Lu Jiujian pun langsung duduk. Sementara Qin Feng bersikap seperti gadis kecil yang berperilaku baik. Hanya setelah Lu Jiujian duduklah, baru dia duduk di sebelah Lu Jiujian. Secara pribadi, Leon membuatkan teh untuk mereka berdua. Dan kemudian dia juga menuangkan teh ke cangkir teh kedua orang itu. Lalu berkata kepada Lu Jiujian, "Aku benar-benar ingin mendengar ceritamu." Lu Jiujian menyesap tehnya, lalu dia memandang Qin Feng yang duduk di sampingnya, dan kemudian secara singkat dia memberitahu Leon tentang pertemuannya dengan Qin Feng. Pada hari itu Qin Feng ditusuk jantungnya oleh Du Gujian dengan pedang Qi. Semua orang beranggapan kalau Qin Feng pasti akan mati. Tetapi jantung Qin Feng berbeda dari orang biasa. Jantung Qin Feng tumbuh di sisi kanan. Keadaan inilah yang kemudian menyelamatkan hidup Qin Feng. Pada saat itu, ketika dia bangun, dia mendapati kalau Leon dan yang lainnya sudah pergi. Jadi dia pun langsung meninggalkan tempat kejadian sebelum yang lainnya mencarinya. Namun karena luka serius yang dialaminya, Qin Feng pun mengalami koma, dan ketika dia tidak sadarkan diri, secara kebetulan dia bertemu dengan Lu Jiujian yang sedang lewat. Lu Jiujian tidak tahu tentang Qin Feng, dan juga tidak tahu tentang hubungan antara Qin Feng dan Leon. Pada saat itu dia hanya menganggap Qin Feng sebagai wanita yang terluka.
Jadi dia pun merawat Qin Feng dengan baik sampai Qin Feng sembuh. Ketika pada akhirnya Lu Jiujian mengetahui kebenaran dari Qin Feng, dia pun segera menyadari bahwa Qin Feng sangat penting bagi Leon. Lu Jiujian langsung menghubungi Gordon untuk pertama kalinya dan akhirnya dia juga menghubungi Shadow setelah mendapatkan nomornya dari Gordon, dan kemudian dia datang ke kota Nanhe dengan Shadow. Setelah mendengarkan lika-liku perjalanan Qin Feng, Leon diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Dia mengakui kalau kehidupan Qin Feng ini sangat luar biasa, dan akhirnya dia pun mengerti kenapa Qin Feng bersedia mengikuti Lu Jiujian ke sisinya. Itu bukan hanya karena nyawanya sudah diselamatkan oleh Lu Jiujian, tetapi juga karena dia ingin membalaskan dendam teman-temannya yang sudah meninggal, dan objek balas dendam Qin Feng bukanlah Leon, tetapi keluarga Dugu. Sekarang ini di seluruh Suzhou, satu-satunya orang yang bisa membantunya membalas dendam adalah Leon sendiri. Alasan terbesar bagi keluarga Dugu untuk membunuh dan memusnahkan mereka adalah untuk menghilangkan semua jejak pengkhianatan sebagai pihak yang berpartisipasi dalam pencurian formula pengobatan genetik. Sekarang, ternyata Qin Feng masih hidup. Dengan kekuatan di tangan Leon, ditambah lagi dengan cerita orang dalam yang dia tahu, Leon benar-benar bisa menjatuhkan keluarga Dugu yang kuat. Leon merenung sejenak dan menatap langsung kepada Qin Feng. Berapa banyak yang kau ketahui tentang kejadian formula genetika itu? Qin Feng berkata dengan ringan, "Aku bisa memberitahukanmu apapun yang ingin kau ketahui." Leon bertanya kembali, "Apakah ada bukti langsungnya?" Qin Feng berkata, "Tidak, tapi kita bisa menemukannya." Leon mengerutkan keningnya. "Bagaimana kita bisa menemukannya?" Qin Feng berkata dengan penuh keyakinan, "Pada awalnya, ada sebuah organisasi bernama Cold Star di Aliansi Selatan yang bertugas untuk merespons. Selama kau bisa menemukan organisasi itu, kau bisa menemukan bukti kejadian itu. Penghancuran bukti yang dilakukan oleh keluarga Dugu hanyalah menghancurkan bukti manusia dan material di Tiongkok. Tetapi mereka tidak bisa menghancurkan pasukan asing. Dugu Jian secara pribadi membunuh Qin Feng dan rekan-rekannya yang lain. Itu pasti karena keluarga Dugu ingin sepenuhnya memutus mata rantai, sehingga orang-orang di negara mereka tidak bisa mencari bukti. Tetapi sekarang Qin Feng masih hidup, jadi tidak akan sulit untuk menemukan buktinya. Bagi Qin Feng, hal tersulit adalah mencari tahu bagaimana cara menjatuhkan keluarga Dugu. Dan Leon jelas memiliki kemampuan seperti itu. Jadi ketika Lu Jiujian mengusulkan agar dia bekerja sama dengan Leon, dia langsung setuju tanpa ragu-ragu. Ini adalah satu-satunya kesempatannya untuk membalas dendam. Adapun mengenai apa yang akan dilakukan Leon dengannya setelah itu, dia tidak peduli. Melihat kesungguhan Qin Feng, Leon tahu bahwa masalah ini sangat mudah untuk diatasi. Dia akan bisa memberikan pukulan paling fatal kepada keluarga Dugu. Leon pun bertanya kembali, "Seberapa banyak yang kau ketahui tentang organisasi itu?" Qin Feng menatap Leon dan berkata, "Aku tidak tahu banyak. Aku hanya tahu bahwa mereka adalah kelompok tentara bayaran yang baru muncul. Markas besarnya ada di Aliansi Selatan. Selain beberapa kerjasama dengan Asosiasi Dewa Perang, mereka juga bekerja sama dengan beberapa organisasi besar di perbatasan." Qin Feng juga memiliki pemahaman tentang pertempuran yang terjadi di dunia bawah tanah kota Nanhe. Sebelumnya dia sempat merasa bingung, tetapi sekarang ketika dia melihat Leon di sini, dia tidak perlu memikirkannya lagi untuk mengetahui bahwa sebagian besar dari hal-hal itu pasti terkait dengan pria yang ada di depannya ini. Dan karena Leon bersembunyi di sini, jelas ini bukan hanya karena Leon ingin untuk memulihkan diri,
Tetapi kemungkinan karena Leon memiliki rencana yang lebih besar. Melihat mata Qin Feng, Leon tahu kalau Qin Feng sudah menebak alasan sebenarnya kenapa dia tinggal di sini. Jadi dia pun berkata sambil tersenyum tipis, "Jadi maksudmu, kita bisa mengejar petunjuknya melalui organisasi itu?" Mata Qin Feng menatap Leon dengan erat dan dia mengangguk dengan penuh semangat. "Benar sekali." Bab 814. Leon tersenyum. Seseorang yang bisa menjadi salah satu dari 4 Raja Iblis dari Asosiasi Dewa Perang tentu saja bukan orang biasa. Bukan hanya kekuatannya sendiri yang kuat, tetapi IQ-nya juga harus lebih tinggi, bahkan jauh lebih tinggi daripada orang biasa. Memang tidak mungkin untuk menghubungi Cold Star melalui saluran Asosiasi Dewa Perang. Jadi kalau sekarang mereka ingin terus mengejar petunjuk ini, mereka hanya bisa melakukannya melalui beberapa organisasi besar di perbatasan, seperti Pavilion Lansi, Aliansi Herbal Cina, dan Perkumpulan Liu Ying. Dalam sekejap, lebih dari setengah bulan telah berlalu. Selama itu Lu Jiujian, Qin Feng, dan Lu Shen juga tinggal di Country Garden. Untungnya rumah yang dimiliki oleh Leon ini cukup besar dan memiliki lebih dari selusin kamar, sehingga tidak masalah kalaupun ada tambahan beberapa orang lagi. Untuk beberapa orang tambahan yang tinggal di rumah itu, Yanrou tidak banyak bertanya. Menurutnya, bahkan meskipun rumah ini ditulis atas namanya sendiri, tapi bagaimanapun juga rumah itu sebenarnya milik Leon. Jadi mengenai siapa yang diundang Leon untuk tinggal di situ, itu bukanlah urusannya. Lagi pula pada dasarnya, dia juga tinggal di lantai atas. Jadi dia tidak memiliki banyak kontak dengan orang-orang yang diundang oleh Leon. Lu Jiujian dan yang lainnya awalnya tidak ingin tinggal di sini. Tetapi ketika Leon memperkenalkan mata air spiritual yang ada di halaman belakang, orang-orang itu pun tidak ragu-ragu untuk tinggal. Hampir setiap saat mereka berkultivasi di mata air spiritual. Biasanya setelah Yanrou beristirahat, Leon juga akan datang ke sana dan duduk bersila dengan mereka bertiga untuk berkultivasi. Setiap kali Leon datang, mereka bertiga merasakan kalau aura di udara berfluktuasi dengan sangat kuat. Terutama Qin Feng. Dia telah berlatih seni bela diri selama bertahun-tahun, namun dia tidak pernah menyangka kalau seseorang yang menyerap energi spiritual dari Leon dan bumi seperti Leon, kalau seseorang yang menyerap energi spiritual dari langit dan bumi seperti Leon akan seperti ikan paus yang menyerap air. Dan baru pada saat inilah dia mengerti kenapa Leon yang jelas-jelas hanya memiliki kultivasi alam bawaan kelima tetap mampu melarikan diri di tangan penguasa alam bawaan ke-9 seperti Du Gujian. Ini benar-benar tidak bisa dibayangkan. Lu Jiujian tidak terkejut dengan ini. Beberapa kali dia ingin mengajak Leon berbicara, tetapi Leon selalu menolak dengan alasan tempat ini terlalu kecil, sehingga tidak nyaman bagi mereka untuk berbicara. Namun Lu Jiujian tidak terburu-buru. Dia sudah menunggu begitu lama. Jadi tidak masalah baginya kalau masih harus menunggu beberapa hari lagi. Hari ini sudah lebih dari setengah bulan Yanrou beristirahat karena keguguran, dan secara perlahan-lahan tubuhnya sudah mulai pulih. Selama lebih dari setengah bulan itu, Leon selalu membuat berbagai makanan obat untuk Yanrou, dan ketika Yanrou tertidur, dia akan menggunakan ki sejatinya untuk membuka penyumbatan meridian dan menyehatkan tubuh Yanrou. Sekarang Yanrou terlihat lebih bersemangat dibandingkan dengan setengah bulan yang lalu. Berat badannya bahkan bertambah beberapa kilogram sehingga dia terlihat lebih berisi. Akhirnya masa bulan madu keduanya harus berakhir. Setelah menyapa Shadow dan yang lainnya, Leon mengendarai BMW X6 kembali ke rumah Su bersama Yanrou.
Su Qinghe masih bekerja di apotik ketika Leon dan Yanrou kembali. Ketika Nyonya Su melihat putri dan menantunya sudah kembali, dia langsung tersenyum dan menarik putrinya ke dalam kamar. Dia pun mulai mengajukan banyak pertanyaan seperti, kemana sebenarnya mereka pergi, dan kenapa mereka tidak melihat Leon dan Yanrou di lingkaran teman-teman mereka. Menurut Nyonya Su, saat ini semangat putrinya jauh lebih baik dari sebelumnya, dan keseluruhan penampilannya juga menjadi lebih berisi. Ini memang merupakan tanda kehamilan. Melihat ekspresi bahagia ibunya, Yanrou tahu kalau ibunya pasti memikirkan sesuatu tentang kehamilannya. Tetapi sayangnya anak yang ada di perutnya sudah meninggal, dan tidak mungkin baginya untuk terus menyembunyikan kenyataan ini. Cepat atau lambat orang tuanya pasti akan mengetahuinya. Jadi dia pun membawa ibunya ke kamar dan memberitahu ibunya tentang kepergian anak itu. Namun tentu saja Yanrou tidak mengatakan yang sebenarnya. Dia beralasan bahwa ketika dia pergi untuk memeriksakan kandungannya dengan Leon, mereka menemukan kalau anak itu memiliki cacat lahir dan dokter menyarankan agar Yanrou tidak meneruskan kehamilannya. Pada akhirnya Yanrou pun hanya bisa melakukan aborsi. Setelah mengatakan semua ini, Yanrou yang selama ini selalu terlihat kuat menjadi seperti anak kecil yang telah melakukan kesalahan. Dia menundukkan kepalanya dan menunggu ibunya memarahinya. Tetapi setelah menunggu lama, dia tetap tidak mendengar ibunya mengatakan sesuatu yang kejam. Jadi dia pun menatap ibunya dengan hati-hati dan melihat kalau mata ibunya berkabut karena air mata. Melihat penampilan sedih ibunya, suasana hati Yanrou yang tadinya tenang langsung berubah menjadi bergejolak. Dia tiba-tiba merasa kalau dia bukan hanya merasa kasihan pada anak yang ada di perutnya, tetapi juga merasa kasihan pada orang tuanya. Sebelum Yanrou bisa berbicara, Nyonya Su sudah mengeluarkan segaris senyum di wajahnya dan berkata dengan lembut kepada Yanrou, "Tidak apa-apa, kau dan Yehe masih muda. Ketika tubuhmu sudah benar-benar pulih, kalian bisa memiliki bayi yang lainnya lagi." Yanrou mengangguk sedikit, tetapi kata-katanya kepada Leon hanya mengatakan kalau suatu hari nanti dia akan meminjam benih Leon. Segera muncul di benaknya. Yanrou pun menghela nafas lagi di dalam hatinya. Ketika di malam harinya Su Qinghe kembali, dia pun mengetahui berita tentang keguguran Yanrou dan istrinya. Ketika di malam harinya Su Qinghe kembali, dia pun mengetahui berita tentang keguguran Yanrou dari istrinya. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Sama seperti istrinya, Su Qinghe juga berpikir kalau di masa depan nanti, setelah Yanrou pulih, dia masih bisa memiliki anak yang lain. Setelah selesai makan malam, mungkin karena suasana hati Su Qinghe dan istrinya sedang tidak baik, mereka pun langsung kembali ke kamar mereka. Leon dan Yanrou juga tidak berjalan-jalan di luar seperti biasanya, tetapi langsung kembali ke kamar. Saat ini Yanrou berkata kepada Leon, "Aku akan mandi dulu." Tiba-tiba ponsel Leon berdering. Leon mengangkat ponselnya dan kemudian dia pergi ke halaman kecil, lalu dia pun menerima panggilan telepon itu. Di ujung telepon terdengar sebuah suara yang panik. "Tuan Muda, ada pergerakan di aliansi herbal Cina." Itu adalah suara Susan Yin. Leon bertanya dengan ekspresi kaget, "Apa yang terjadi?" Apakah itu untuk balas dendam atau untuk menemukan bukti pengkhianatan keluarga Dugu? Tentu saja Leon tidak akan pernah melepaskan aliansi herbal Cina. Sekarang dia memiliki Shadow, yang merupakan master alam bawaan ke-8 di sisinya, ditambah 2 master Lu Jujian dan Qin Feng. Bahkan kalaupun dia harus menghadapi Pavilion Lansi dan aliansi herbal Cina pada saat yang sama, dia tidak merasa takut. Hanya saja pada saat ini dia tidak memiliki kesempatan. Hingga saat ini dia belum menerima kabar apapun dari aliansi herbal Cina. Seolah-olah kematian beberapa master super sama sekali tidak penting bagi aliansi herbal Cina. Ini selalu membuatnya merasa sangat bingung.
Tetapi sekarang akhirnya ada gerakan. Selama ada gerakan, itu adalah pertanda yang baik. Su Sanyin menjawab, Tang Jiu, pemimpin aliansi herbal Cina, secara pribadi membuat janji untuk bertemu dengan pemilik pavilion Lansi. Kabarnya dia ingin menegosiasikan perdamaian dengan pavilion Lansi. Leon tercengang. Pembicaraan damai? Su Sanyin berkata dengan sedikit khawatir. Benar sekali, mereka akan bertemu pukul 3 sore dan lokasinya di Ngarai, Sequoia Ridge. Pemilik pavilion Lansi sudah setuju dengan rencana pertemuan itu. Dia bahkan memberitahuku dan memintaku untuk menemaninya. Masuk akal bahwa untuk hal besar semacam ini, tidak akan ada banyak orang yang dibawa oleh Master Pavilion. Dia pasti hanya akan memanggil orang-orang kepercayaannya. Sehingga siapapun yang dipanggil oleh Master Pavilion untuk menemaninya akan dianggap mendapatkan kehormatan. Tetapi Su Sanyin tidak bodoh. Dia baru saja menjadi kepala keluarga Su, dan pada saat ini ada kesempatan yang begitu baik di depannya. Bahkan kalaupun senioritas dijadikan ukuran penilaian, Su Sanyin jelas tidak akan dipilih. Ditambah lagi beberapa master dari aliansi herbal Cina telah mati di tangan Leon. Jadi kalau sekarang aliansi herbal Cina tiba-tiba ingin bernegosiasi dengan pavilion Lansi, siapa yang tahu tipu daya macam apa yang akan terjadi? Leon segera membuat keputusan. Kalau begitu, pergilah bersamanya. Su Sanyin buru-buru berkata, tapi Leon tahu apa yang dikhawatirkan Su Sanyin. Jadi dia berkata dengan santai, jangan khawatir, aku juga akan pergi denganmu. Su Sanyin dengan cepat berkata, baiklah. Dengan jaminan keberadaan Leon di sisinya, Su Sanyin benar-benar merasa lega. Dia tidak akan pernah lupa sosok Leon yang seperti monster gila pada hari itu. Bab 815. Sequoia Ridge adalah hutan pegunungan yang terletak di perbatasan Provinsi Nanyun yang dipenuhi dengan kayu merah sehingga diberi nama Sequoia Ridge. Ngarai Sequoia Ridge terletak di tengah-tengah pegunungan ini. Ngarai itu datar, tidak ada gunung tinggi, tidak ada gedung tinggi atau pohon tinggi. Untuk organisasi bawah tanah tempat ini memang paling cocok untuk bernegosiasi. Kalau lokasi negosiasi berada di tengah Ngarai, maka waktu tercepat yang dibutuhkan untuk tiba di sana dari antara pegunungan dan hutan adalah sekitar 20 menit. Waktu tersebut sudah cukup bagi kedua belah pihak untuk bereaksi, kecuali kalau untuk menyembunyikan pasukan di pegunungan dan hutan. Namun, jelas bahwa baik aliansi herbal Cina maupun pavilion Lansi tidak memiliki kemampuan seperti itu. Sekitar pukul 2 siang, konvoi pavilion Lansi memasuki Ngarai dari pintu masuk barat Ngarai. Seluruh tim memiliki lebih dari selusin mobil yang semuanya adalah Land Rovers hitam. Leon dan Su Sanyin duduk di kursi belakang mobil keempat, dan orang yang mengemudi di depan mereka adalah Jiang Lin, orang kepercayaan Su Sanyin. Asisten pengemudinya adalah Zhao Haiya, master dari alam bawaan ketiga di sekte penyihir hantu, yang juga merupakan penyiksa yang baik di sekte penyihir hantu. Di bawah siksaannya yang sangat kejam, kembaran Tang Qicai memberitahukan semua yang dia tahu dan mengakui fakta kalau sebenarnya dia bukan Tang Qicai. Sepanjang perjalanan, Leon tidak berbicara. Dia hanya menutup matanya sambil memikirkan alasan kenapa Lan Suetian, penguasa pavilion Lansi, bersikeras ingin membawa serta Su Sanyin. Kali ini, ketika datang ke tempat negosiasi pembicaraan damai, Lan Suetian hanya membawa satu tetua dari 4 keluarga tetua pavilion Lansi, yaitu Su Sanyin. Sementara 3 tetua lainnya
tidak berada dalam konvoi, tetapi hanya mengirimkan 2 pelindung, yaitu Lingda dan Wei Potian. Yang lainnya juga merupakan master elit pavilion Lansi yang hebat. Tetapi Leon tidak khawatir karena ada Shadow, master dari alam bawaan ke-8 yang diam-diam mengikuti. Dia yakin kecuali pavilion Lansi dan aliansi herbal Cina menyembunyikan master di atas alam bawaan ke-9, bahkan kalaupun sekarang mereka menghadapi masalah, mereka akan bisa menyelesaikannya. Namun, jika 2 organisasi besar ini benar-benar memiliki master di ranah alam bawaan ke-9, seharusnya sudah sejak lama mereka mampu merajalela di dunia bawah tanah Nanyun. Dan mereka juga benar-benar bisa menantang 8 kekuatan seni bela diri utama. Setelah sekitar 10 menit, konvoi pun melambat dan akhirnya berhenti di pinggir jalan. Dari kejauhan terlihat sebuah pergola sementara dipasang di tengah jalan yang berjarak 100 meter. Pergola itu ditutupi dengan kain putih dan samar-samar terlihat ada sosok duduk di pergola itu. Lan Suetian tidak segera keluar dari mobil. Yang pertama keluar dari mobil adalah 2 perlindungnya. 2 pelindungnya yaitu Lingda dan Wei Potian. Keduanya dengan cepat menyebar dalam kelompok dan menyisiri lokasi dalam radius beberapa ratus meter. Tak lama kemudian mereka berjalan ke Land Rover yang dikendarai Lan Suetian dan membisikkan sesuatu. Lan Suetian pun melangkah keluar dari mobil dan memberi isyarat ke mobil yang ada di belakang. Su Sanyin melirik Leon. Leon tersenyum dan berkata, "Ayo kita keluar dari mobil." Setelah itu Leon lebih dulu mendorong pintu mobil dan berjalan keluar. Su Sanyin juga mendorong pintu mobil dan keluar dari mobil. Lan Suetian kebetulan melihat ke arah sini dan mengangguk kepada Su Sanyin. Setelah itu dia melirik Leon lagi dan kemudian berjalan menuju pergola di depan bersama Lingda dan Wei Potian. Ketika dia berjalan ke pergola, Leon menemukan bahwa seorang pria kekar berdiri di depan pergola dan di dalam pergola. Samar-samar terlihat ada sosok yang duduk, tetapi terhalang oleh kerudung tipis. Dia tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Buat teman-teman yang baru pertama kali mendengar istilah pergola, ya saya yakin teman-teman lebih sering dengar istilah gazebo. Ya, kalau gazebo itu memang strukturnya lebih rumit daripada pergola. Artinya pergola lebih sederhana bentuknya. Biasanya ditaruh di taman atau di tempat lahan yang kosong, kemudian terdiri dari 4 tiang. Dan di atasnya ada atapnya untuk melindungi dari sinar matahari. Biasanya dijadikan tempat pertemuan. Mirip kanopi, tapi kanopi itu kan nempel dengan bagian depan rumah. Kalau pergola, tidak ada rumah sama sekali. Cuma itu saja, seperti atap yang lepas mirip gazebo. Kita lanjut. Melihat penampilan Lan Suetian yang berhati-hati, pria kekar itu mencibir. "Lan Suetian, aku belum melihatmu selama beberapa tahun. Bagaimana keadaanmu akhir-akhir ini?" Lan Suetian tersenyum tipis, tapi matanya menatap pergola yang ada di belakang pria kuat itu. "Aku tidak bisa tidak berhati-hati saat berurusan denganmu, Tang Jiu." Su Sanyin yang mengikuti di belakang Lan Suetian terkejut. Pria kuat ini adalah Tang Jiu, tapi bukankah Tang Jiu adalah penampilan aliansi herbal Cina? Bukankah Tang Jiu adalah pemimpin aliansi herbal Cina? Lalu kenapa dia masih berdiri di luar seperti seorang pelayan? Tang Jiu mengabaikan sarkasme Lan Suetian dan mendengus dingin. "Tuanku, sudah lama menunggu di sini. Di mana tuanmu?" Lan Suetian tidak segera menjawab, tetapi melihat ke arah sosok di pergola. "Apakah benar-benar penatuaku ada di dalam?" Sebuah suara yang dalam datang. "Aku di sini." Pada saat yang sama, ketika kata-kata itu terdengar, beberapa pedang tajam Qi ditembakkan dan langsung menghancurkan benang putih di luar pergola.
tetapi tidak ada jejak pedang Qi yang keluar dari pergola. Hal ini cukup untuk membuktikan betapa indahnya kendali pihak lain atas pedang Qi. Wajah Lan Xuetian berubah, terutama ketika dia melihat wajah tua dan tenang pihak lain. Seberkas rasa hormat juga muncul di wajahnya. Junior datang menemui penatua Ku. Ku Donglai mengabaikan rasa hormat Lan Xuetian dan berkata langsung ke arah konvoi. "Monster tua Ni, apakah kau benar-benar berencana untuk membiarkan muridmu berbicara denganku?" Suara itu jelas tidak keras, tetapi bisa didengar oleh telinga semua orang. Ketika Su Sanyin masih terkejut, terdengar tawa arogan dari Land Rover paling ujung. Kemudian ada sesosok tubuh menerobos atap mobil dan membumbung tinggi. Sosok itu melakukan tendangan voli beberapa langkah di udara, seperti meteor, dan langsung tiba di pergola. Sosok itu duduk bersila di kasur di seberang Ku Donglai. Aura Qi yang kuat langsung menghilang tanpa jejak pada saat ini. Jelas terlihat kalau kendali Qi-nya sendiri juga telah mencapai ketinggian yang menakutkan. Su Sanyin tercengang. "Monster tua Ni? Mungkinkah ini adalah pendukung terbesar Pavilion Lansi, yaitu Ni Hong?" Dia belum pernah melihat Ni Hong sebelumnya, dan selama ini dia hanya mendengar desas-desus tentang Ni Hong dari ayahnya. Awalnya dia berpikir pertemuan ini adalah negosiasi antara Tuan Pavilion Lansi dan Master Aliansi dari Aliansi Herbal Cina. Tetapi siapa sangka kalau yang muncul pada akhirnya adalah Ni Hong. Sementara untuk lelaki tua yang ada di seberang, Su Sanyin tahu kalau orang itu pasti merupakan pendukung terbesar dari Aliansi Herbal Cina. Tidak heran Lan Xuetian tidak membawa patriark lainnya ke sini. Bahkan 3 keluarga besar lainnya pun tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Lalu untuk apa Lan Xuetian membawa dirinya? Memikirkan hal ini, Su Sanyin melirik Leon dengan gelisah. Tetapi dia melihat ekspresi tenang di wajah Leon. Hati Su Sanyin pun menjadi jauh lebih tenang. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa hati Leon tidak setenang yang terlihat di permukaan. Apakah itu adalah Qi pedang Ku Donglai yang dikendalikan secara ekstrim, atau sosok Master Pavilion Lansi yang terbang di udara? Dia merasakan aura yang kuat dari keduanya. Kedua orang ini setidaknya adalah penguasa alam bawaan ke-6 atau bahkan alam bawaan ke-7. Tapi, kalau kedua orang ini ada di sini pada saat yang sama, apakah ini benar-benar hanya untuk pembicaraan damai? Pada saat ini, Ni Hong yang duduk di depan Ku Donglai adalah orang yang pertama berbicara. "Hantu tuaku, kau memintaku untuk bertemu. Apakah ini benar-benar untuk pembicaraan damai?" Ku Donglai mengangguk dan langsung mengatakan intinya. "Ya, selama kau berjanji padaku satu hal, aku bisa mentransfer semua bisnis dan wilayah Aliansi Herbal Cina kepada Pavilion Lansi." Bab 816. Kelopak mata Ni Hong melonjak liar ketika dia mengetahui bahwa Ku Donglai ingin bertemu dengannya. Dia sudah memikirkan semua kemungkinan, tetapi dia tidak pernah berpikir kalau Ku Donglai akan bersedia menyerahkan semua wilayah dan bisnis Aliansi Herbal Cina. Orang tua ini, apakah dia akan mencuci tangannya di baskom emas? Tetapi bahkan kalaupun dia ingin mencuci tangannya di baskom emas, apakah orang-orang di bawahnya akan setuju? Lan Xuetian juga terkejut ketika mendengar hal itu. Apa yang terjadi sehingga Ku Donglai membuat keputusan yang sangat mengejutkan ini? Atau apakah dia sedang mengolok-olok mereka? Su Sanyin juga berdiri di tempatnya. Dia sama sekali tidak menyadari apa yang ada di pikiran andalan Aliansi Herbal Cina itu. Setelah hening sejenak, Ni Hong mencibir. "Ku Donglai, lelucon ini sama sekali tidak lucu." Ku Donglai mengeluarkan setumpuk dokumen tebal dari bawah meja dan meletakkannya di atas meja sambil berkata, "Aku tidak bercanda.
Ini adalah akta tanah aliansi herbal Cina, serta informasi dari para mitra, termasuk semua yang ada di dalam bisnis. Ni Hong tercengang. Ku Donglai berkata dengan dingin, "Kau bisa melihatnya dulu." Ni Hong tidak sungkan. Dia langsung merobek folder dokumen itu, lalu mengambil beberapa dokumen di dalamnya dan membacanya dengan cermat. Dia menemukan kalau ini benar-benar akta tanah dari aliansi herbal Cina, serta berbagai informasi lainnya. Pada saat ini, dia hanya punya satu pikiran. Lelaki tua di depannya ini sudah gila. Kalau tidak, bagaimana bisa dia memberikan semua hal yang sudah dia kerjakan dengan keras selama bertahun-tahun? Ni Hong meletakkan dokumen di tangannya dan menatap Ku Donglai. "Apa persyaratanmu?" Ku Donglai tidak segera berbicara, tetapi dia mengangkat kepalanya dan menatap Su Sanyin dan Leon yang berdiri 20 meter jauhnya. Ekspresi Leon masih sama seperti biasanya, sementara Su Sanyin tiba-tiba merasakan tekanan besar yang datang. Keringat dingin langsung keluar dari dahinya. Setelah hening beberapa saat, Ku Donglai mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke arah Leon dan Su Sanyin sambil berkata, "Aku ingin nyawa mereka berdua." Ni Hong tercengang. Ku Donglai menunjuk ke arah kerumunannya. Bahkan tanpa dia melihat ke belakang pun, dia sudah tahu siapa yang dibicarakan Ku Donglai. Itu pasti Su Sanyin, putra bungsu Su Minghe, dan ada juga orang yang bernama Ye He yang membantu Su Sanyin duduk kokoh di posisi kepala keluarga Su. Kabarnya, kekuatan tubuh fisik Ye He ini cukup kuat untuk melawan para penguasa alam bawaan keempat. King Kui, murid Ku Donglai, meninggal di tangannya. Tetapi bahkan kalaupun itu untuk membalaskan dendam muridnya, dia tidak perlu membayar harga sebesar itu. Lan Suetian juga tercengang ketika Tang Jiu, pemimpin aliansi herbal Cina, menghubunginya untuk membahas pembicaraan damai dan memintanya untuk membawa Su Sanyin. Dia samar-samar menebak bahwa pembicaraan damai ini mungkin terkait dengan Ye He yang ada di sebelah Su Sanyin, yang membantai beberapa master yang dikirim oleh Tang Qicai. Tetapi dia juga tidak menyangka kalau pengontrol sebenarnya dari aliansi herbal Cina akan menyerahkan segalanya untuk membalas kematian beberapa master. Ini sama sekali tidak ilmiah. Atau apakah ini rencana aliansi herbal Cina untuk menabur perselisihan? Setelah hening beberapa saat, Ni Hong terkekeh. Ku Donglai, berhenti bercanda. Ku Donglai menatap Ni Hong dengan wajah serius. Monster tua Ni, aku akan mengulanginya lagi. Ini bukan lelucon. Ni Hong berkata dengan ringan, "Katakan padaku, apa alasannya?" Ni Hong menatap tajam ke arah Ku Donglai. Mata Ku Donglai berkedip, bibirnya bergerak ringan, tetapi tidak ada suara yang keluar. Namun Ni Hong yang duduk di seberangnya sudah gemetar. Sudah jelas, Ku Donglai memberitahunya suatu rahasia yang mengejutkan dalam bentuk transmisi suara. Ni Hong hanya menatap Ku Donglai dengan tercengang. Sementara Ku Donglai sendiri tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menatap Ni Hong dengan tenang sambil menunggu jawabannya. Setelah hening beberapa saat, Ni Hong mencibir. "Hantu tuaku, aku tidak menyangka kau hidup begitu miskin selama ini." Ku Donglai mengerutkan keningnya, tetapi tidak berbicara. Dia hanya menatap Ni Hong. Ni Hong mencibir, "Tapi aku masih tidak bisa menyetujui permintaanmu." Mendengar jawaban ini, Su Sanyin yang sejak tadi merasa sangat cemas, tiba-tiba menghela nafas lega. Bahkan meskipun ada master besar seperti Leon di sisinya, dia masih takut kalau Ni Hong, penguasa sebenarnya dari Pavilion Lansi, akan dengan kejam menyerahkannya pada Ku Donglai demi kepentingan Pavilion Lansi. Tapi sekarang tampaknya nasibnya telah diselamatkan untuk saat ini. Ku Donglai bertanya dengan bingung, "Kenapa kau tidak bersedia?" Dia telah menawarkan begitu banyak kepada Ni Hong. Dia bahkan bersedia memberitahu musuh bebuyutannya ini tentang rahasia yang dia sembunyikan di lubuk hatinya dan hanya diketahui olehnya. Tetapi Ni Hong tetap menolak tawarannya. Tentu saja dia bingung.
Nihong mencibir. Dia adalah orang dari Pavilion Lansi, dan dia juga pahlawan Pavilion Lansi. Kalau aku menyerahkannya kepadamu, bagaimana aku akan melayani publik di masa depan? Ku Donglai juga mencibir. Apa pedulimu akan hal itu? Nihong menjawab sambil tersenyum. Hei, tentu saja aku peduli. Ku Donglai mengeluarkan buku yang sudah tampak menguning dari sakunya dan menyerahkannya kepada Nihong sambil berkata, bagaimana kalau aku juga menambahkan ini? Kelopak mata Nihong melonjak liar dan dia langsung mengelurkan tangannya untuk mengambil buku yang sudah menguning itu. Dia baru saja membalik halaman pertama, namun tangannya sudah gemetar. Nihong menatap Ku Donglai. Kau? Secara naluriah, dia ingin mengatakan apa yang telah dia duga selama bertahun-tahun. Tetapi ketika dia berpikir bahwa masih ada terlalu banyak orang yang hadir di sini, dia pun menelan kembali kata-katanya. Nihong menatap Ku Donglai lagi dan berkata, ada hal yang tidak ku mengerti. Kalau kau memiliki hal seperti ini, kenapa kau tidak pernah menggunakannya selama ini? Ku Donglai menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Nihong memikirkan rahasia yang baru saja dikatakan Ku Donglai, dan tiba-tiba dengan samar-samar dia menebak sesuatu. Kemudian senyum aneh muncul di wajahnya. Nihong mencibir lagi. Hidupmu sungguh pengecut. Ku Donglai masih tidak berbicara. Dia hanya menatap Nihong dalam diam dan menunggu keputusannya. Nihong tertawa. Dia menyimpan buku yang sudah menguning itu, lalu berbalik dan berjalan kembali sambil berkata, aku bukan bagian dari Pavilion Lansi lagi. Jadi, mengenai kepada siapa kau ingin balas dendam, itu tidak ada hubungannya denganku. Dalam beberapa langkah, dia sudah melewati Susan Yin dan Leon. Susan Yin merasakan hawa dingin di hatinya. Apa maksudnya dia bukan dari Pavilion Lansi? Nihong pemimpin tertinggi dari Pavilion Lansi. Dalam sekejap, ki pedang setinggi langit sudah melesat keluar dari pergola dan langsung menghancurkan pergola. Niat pedang agung memenuhi seluruh langit dan bumi, dan cahaya pedang besar jatuh dari langit, lalu datang ke atas kepala Susan Yin dan Leon. Cahaya pedang itu benar-benar menyelimuti tubuh keduanya. Di hadapan cahaya pedang yang menakutkan ini, bahkan wajah Lan Xuetian pun menjadi sedikit berubah. Meskipun dia sangat percaya diri dengan kekuatannya, dia tidak pernah berpikir kalau dia bisa menahan aura pedang seperti itu. Sekarang, mungkin hanya tuannya dan wanita di dalam mobil yang bisa memblokir aura pedang ini. Tapi wanita itu tidak akan pernah bergerak, karena Nihong sudah menjelaskan kalau semua ini tidak ada hubungannya dengan dia. Susan Yin dan anak itu pasti akan mati. Lan Xuetian merasakan segala macam perasaan di hatinya. Di satu sisi dia tidak menyangka kalau Nihong akan menyetujui permintaan Ku Donglai yang tampaknya tidak masuk akal hanya demi sebuah buku rahasia. Dia merasa sedikit marah atas hal ini. Di sisi lain, dia juga merasa lega pada saat yang sama. Keberadaan seorang master yang dapat membunuh alam bawaan kelima juga merupakan ancaman bagi mereka. Merupakan ancaman besar baginya. Jadi, tidak apa-apa kalau Leon menghilang. Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri.